Hai guys, ini untuk Aquarius, Libra dan Gemini untuk di 25 sampai 28 bulan Juli. Ini terkait dengan ini foundation kalian, ini situasi dan hasilnya, oke. Kita akan lihat untuk Aquarius, Libra dan Gemini di 25 sampai 28. Oke, kartu pertama untuk fondasi Aquarius, fondasi untuk Libra, dan fondasi untuk zodiak Gemini. Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke. Jadi Aquarius, Libra, dan Gemini ada kemungkinan kalian berhubungan dengan zodiak Cancer, Scorpio, Pisces karena mereka ngedapetin situasi ini. Karena mastery ini bisa fondasi kalian adalah ada sesuatu hal yang kalian pelajari dalam suatu momen, situasi, seseorang atau keadaan gitulah ya. Jadi ada sesuatu hal yang kamu udah pelajari, mungkin ini udah pernah terjadi, jadi ada sesuatu hal yang kamu tuh tahu nih hasilnya seperti apa. Kita akan lihat situasi kalian. Oke, untuk Aquarius, Libra, dan zodiak Gemini di minggu ini untuk 25 sampai 28. Situasi untuk Aquarius, situasi untuk Libra, dan situasi untuk zodiak Gemini. Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke. Aquarius, Libra, dan Gemini situasinya adalah terkait dengan reconciliation, oke? Jadi ini adalah terkait dengan seseorang yang from your past kembali lagi hadir dalam hidup kamu, karena reconciliation itu bisa dikaitkan dengan ada suatu kesempatan untuk reconnect dengan seseorang berasal dari masa lalu. Seseorang yang mungkin punya history, seseorang yang mungkin udah lama gak berhubungan, tiba-tiba dia kembali hadir dalam hidup kamu, berkomunikasi sama kamu, gitu ya. Tapi mungkin ada sesuatu hal yang kamu udah tahu nih terkait dengan orang yang akan hadir dalam hidup kamu lagi. Ada sesuatu yang kamu udah tahu terkait dengan situasi ini, keadaan ini, connection ini, gitu ya. Oke. Aquarius, Libra, dan Gemini untuk 25 sampai 28. Untuk hasilnya, kita akan lihat untuk zodiak Aquarius. Di sini ada strictly sexual, Aquarius, dan patient. Hasil Aquarius adalah Untuk zodiak Libra, di sini obsession and worth waiting for Libra. Untuk zodiak Gemini, di sini ada trust. It is safe to trust to the situation. Jadi ada suatu ketidakpercayaan untuk Gemini. Kita akan lihat untuk hasil untuk zodiak Gemini, trust issue, dan mungkin Capricorn berhubungan dengan zodiak kalian. Kita lihat untuk zodiak Gemini hasil dengan minggu ini untuk zodiak waiting. Oke, jadi Aquarius, Libra, dan Gemini kita lihat ya untuk reconciliation dengan Ten of Pentacles. Mungkin ini adalah hubungan antara kamu gimana ya? Mungkin ini terkait dengan reconciliation dengan Ten of Pentacles antara satu. Ini adalah orang yang mungkin udah punya history sama kamu, pernah hubungan long term sama kamu, gitulah kurang lebih. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan seseorang yang mungkin udah punya komitmen di luar sana, oke? Karena dengan High Priestess, dengan Ten of Pentacles, Five of Pentacles, udah pokoknya mungkin Capricorn, Taurus, dan Virgo sih. Siapa namanya? Aquarius, Libra, dan Gemini. Ini bisa dikaitkan dengan adalah seseorang from your past kembali berhubungan dengan kamu, berkomunikasi dengan kamu, oke? Dia masih punya feeling connected sama kamu. Untuk Aquarius, Libra, Gemini, dia punya feeling connected sama kamu. Mungkin Capricorn involved, mungkin Pisces involved, atau siapapun. Oke, tapi ini adalah Six of Pentacles dengan Six of Cups dengan Six. Jadi mungkin ini adalah orang yang berhubungan, berkomunikasi sama kamu, seseorang yang mungkin kamu punya kan kita kalau dengan mantan bukan berarti berkomunikasi kayak ada sesuatu chemistry yang masih ada, bisa aja jadi teman dan segala macam, oke? Tapi ini adalah Six of Pentacles dengan Six, ada 3 kartu Six. Jadi ini adalah orang yang memang suka berkomunikasi sama kamu, orang yang mungkin berasal dari masa lalu, oke? Tapi mungkin dengan Five of Cups, dengan Five of Pentacles, mungkin seseorang di sini adalah mungkin dia sedang mengalami sesuatu hal, entah dia punya financial issue kah, entah ada sesuatu hal yang dia sedihkan kah dalam kehidupannya. Jadi mungkin ini adalah orang yang mungkin dia punya mungkin dia punya masalah
punya sesuatu hal yang mungkin dia belum selesaikan, ada sesuatu penyesalan, bukan ada sesuatu hal yang dia sedih terkait dengan hidupnya yang lain, dan tiba-tiba dia kembali menghubungi kamu, oke? Tapi kalau misalnya dia nggak berhubungan dengan siapapun, adalah orang yang mungkin tiba-tiba kembali menghubungi kamu, berkomunikasi dengan kamu, karena mungkin dia merasa kamu ngediemin dia, nggak berkomunikasi sama dia, ada rasa penyesalan yang sangat besar antara kamu dengan orang tersebut, atau dia menyesal, ada suatu penyesalan yang sangat dia sesalin lah, yang akhirnya ngebuat dia tuh nggak bisa moving on terhadap suatu energi antara kamu dengan orang tersebut, oke? Dengan Ten of Pentacle, dengan High Priestess, dengan Ten of Pentacle, mungkin ada suatu keinginan, mungkin ya, ada suatu keinginan untuk membalikan suatu untuk memiliki suatu hubungan yang stabil antara kamu dengan orang tersebut. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan mungkin ada seseorang yang berasal dari masa lalu, yang mungkin dia sudah punya keluarga atau sudah punya komitmen dan memiliki suatu permasalahan aja di dalam dirinya dia, atau ada sesuatu hal yang merefleksikan dirinya dia dalam suatu komitmen. Misalnya gini, kamu single atau mungkin kamu gak berhubungan dengan siapapun, tiba-tiba ada seseorang mantan yang mungkin dia sebenarnya sudah punya keluarga, punya komitmen di luar sana, yang mungkin dia punya ada suatu permasalahan yang sedang dia hadapi, yang akhirnya merefleksikan permasalahan itu ke diri kamu. Mungkin ada sesuatu hal yang akhirnya dia harus berkata apa segala macam gitulah ya. Oke, tapi ini juga bisa dikaitkan dengan mungkin kalau nggak ada punya komitmen siapapun, ini juga bisa dikaitkan dengan seseorang sebenarnya mungkin dia kangen lah, ibaratnya gitu ya, merindukan kamu gitu, dia masih punya sexual attraction atau chemistry yang sangat dalam sama kamu, seseorang yang akan menghubungi kamu, berkomunikasi sama kamu, tapi dia feeling lost aja ketika kamu nggak berkomunikasi sama dia. Dan sebenarnya dia menginginkan sesuatu hubungan, bahwa hubungan ini bisa menjadi sesuatu hal, entah menikah, entah hubungan yang solid, entah apapun itu. Jadi gitu ya, ada sesuatu hal yang dia nggak bicarakan terkait dengan apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan terkait dengan kamu. Tuh, oke, panjang. Oke. Kita akan lihat untuk terkait dengan Aquarius, Libra, Gemini. Jadi siapapun yang akan kembali hadir dalam hidup kamu, Aquarius, Libra, Gemini, ada sesuatu hal yang kamu ketahui terkait dengan orang ini. Ada sesuatu hal yang udah kamu pelajari terkait dengan suatu connection yang kamu rasakan antara orang tersebut gitu ya. Nah, kalau kita lihat untuk zodiak Aquarius, kesian banget deh. Jadi ada 2 kartu terkait dengan passion atau kartu terkait dengan seksual, oke? Aquarius, jadi ada sesuatu hal yang kamu harus pahami, bahwa fondasi kamu adalah ada sesuatu hal di mana kamu mungkin mengetahui bahwa hubungan kamu dengan orang ini hanya sekedar seks doang. Seseorang yang berasal dari masa lalu, mungkin ada kamu memahami situasi itu, atau orang itu memahami situasi ini, bahwa hubungan ini nggak bisa lebih dari sekedar seks mungkin. Karena dilihat dengan strictly sexual, this connection is passionate but not enduring. Mungkin ada suatu chemistry, mungkin ada passion, mungkin hanya sebatas seks, mungkin memang ada sexual attraction, ada hubungan fisikal mungkin, tapi ada sesuatu hal yang mungkin emang nggak bisa lebih dari sekedar itu, karena situationnya passion. Oke, nah tapi dengan outcome-nya, dengan Three of Swords, dengan Two of Wands, ini juga bisa dikaitkan dengan hati-hati dengan seseorang yang kembali hadir dalam hidup kamu, yang mungkin akan membawa dampak, akan melibatkan kamu menjadi third party. Oke, dengan Three of Wands, dengan Two of Wands, kamu udah paham nih, kamu udah memahami nih, bahwa akan ada seseorang yang kembali hadir dalam hidup kamu, yang mungkin kamu tahu itu juga cuma sebatas seks, atau karena mungkin emang dia udah punya keluarga, atau mungkin dia sudah berkomitmen dengan orang yang lain, atau ini juga bisa dikaitkan dengan situasi di mana seseorang yang from your past kembali hadir dalam hidup kamu, berkomunikasi sama kamu, yang mungkin dia masih ngerasa penyesalan, ngerasa kesepian dan segala macam, tiba-tiba kembali menghubungi kamu. Tapi yang harus dilihat adalah hati-hati dengan suatu kekecewaan yang akan lagi hadir dalam hidup kamu. Ada suatu red flag yang kamu harus hati-hati. Kalau misalnya ibarat kamu tahu ini cuma sebatas casual thing atau sexting dan segala macam, ada sesuatu hal yang kamu harus memahami dalam suatu hubungan tersebut. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan someone from your past kembali hadir aja dalam hidup kamu, tapi ada sesuatu hal yang kamu harus pelajari dalam suatu hubungan itu. Oke? Untuk zodiak Libra, kita lihat
lihat nih ya. Jadi terkait dengan seseorang yang berasal dari masa lalu, seseorang yang kamu anggap punya history, di sini adalah obsession. Someone in the disconnection is gripped by obsessive thought. Jadi ada sesuatu hal yang kamu pikirin terkait dengan seseorang yang kamu anggap dia adalah mantan kamu, orang yang punya history. Tapi mungkin worth waiting for. Jadi mungkin yang aku lihat dengan outcome-nya, dengan The Tower, dengan King of Swords, kamu bisa berhubungan dengan Aquarius, Libra, Gemini, atau Scorpio. Tapi sebenarnya ada sesuatu hal yang kamu tunggu. Ada sesuatu hal, ini kan lebih kayak apa ya, mungkin ada sesuatu hal yang kamu tunggu, atau ada sesuatu hal yang kamu tunggu-tunggu terkait dengan seseorang yang akan hadir dalam hidup kamu. Jadi mungkin ada satu keputusan atau ada sesuatu hal yang kamu ketahui terkait dengan orang ini, orang yang kamu punya history, atau seseorang yang kembali hadir dalam hidup kamu. Tapi ini juga bisa dikaitkan tiba-tiba mantan kamu kembali menghubungi kamu, dan kamu ada sesuatu hal yang kamu katakan sama orang tersebut yang akhirnya bikin shock orang itu, atau vice versa. Oke, ini juga bisa dikaitkan seseorang menunggu seseorang untuk kembali untuk reach out sama kamu. Padahal karena mungkin ada sesuatu hal kamu merasa kamu menunggu orang itu untuk membuat suatu kepastian, membuat mengclearkan suatu keadaan dan situasi. Ada sesuatu hal di mana dengan word waiting dan obsesi, ini tuh dilihat mungkin ada sesuatu hal yang ingin kamu katakan, ada sesuatu hal yang kamu pengen ngomong sama orang yang telah meninggalkan kamu, atau seseorang yang mungkin kamu tunggu dia untuk bisa kembali lagi dalam hidup kamu. Hati-hati dengan suatu hal yang kamu kayaknya mempersiapkan sesuatu hal. Jadi ada sesuatu hal yang kamu mempersiapkan. Kalau misalnya dia ngubungin gue, akan gue ngomong kayak begini-begini. Kalau dia tiba-tiba nelfon gue, ada sesuatu hal yang kamu persiapkan terkait dengan energi yang akan hadir. Ngerti gak sih? Oke, karena di sini dengan situasi kamu adalah worth waiting for. Ada sesuatu hal yang kamu harus tunggu. Mungkin ada suatu delay. Jadi kayak misalnya mungkin ada seseorang yang mungkin kamu ngerasa punya connection, tapi somehow tiba-tiba dia berhenti berkomunikasi sama kamu, oke? Nah, tiba-tiba kamu sebenarnya menunggu banget untuk bisa dia reach out kamu, berkomunikasi sama kamu. Tapi sebenarnya ada sesuatu hal yang ingin kamu ucapkan dengan orang tersebut. Entah kamu mengclearkan suatu keadaan, entah kamu akan ngomong sesuatu hal yang menyelekit, entah kamu akan mengatakan sesuatu hal yang kamu ketahui. Tapi ketika orang itu belum menghubungi kamu, ada sesuatu hal yang kamu ngerasa obsesi terkait dengan apa yang kamu pikirin. Hati-hati dengan asumsi, itu yang aku bisa lihat. Hati-hati dengan suatu asumsi, hati-hati dengan suatu komunikasi yang akhirnya kamu menjadi suatu bola panas dalam hubungan kalian, gitu ya. Oke, yang terakhir untuk zodiak Gemini ini adalah trust. It is safe to trust in this situation. Oke, jadi kamu ada trust issue terkait dengan suatu keadaan atau situasi. Ini Gemini, it is safe for you to love. Ada rasa ketidakpercayaan terkait dengan seseorang tersebut. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Jadi sebenarnya ya, ada rasa kamu ketidakpercayaan terkait dengan seseorang yang berasal dari masa lalu. Ada kemungkinan seseorang reach out sama kamu, komunikasi sama kamu. Oke? Ada sesuatu hal di mana kamu tuh merasa bimbang karena dilihat gini. Dengan Nine of Pentacles, orang yang self-focus, ibaratnya orang yang percaya diri, confidence, orang yang independen, merasa gue gak perlu tergantung sama orang itu. Yaudahlah kalau gue udah putus, udah. Nine of Pentacles, oke, orang lebih memprioritaskan dirinya dia terkait dengan sesuatu hal. Tapi Seven of Pentacles, ada sesuatu hal di mana terkait dengan seseorang yang berasal dari masa lalu, ada sesuatu yang kamu merasa menunggu untuk orang itu berinisiatif untuk berkomunikasi kah? Atau berinisiatif untuk membuat suatu hubungan untuk naik next level kah? Atau ada sesuatu hal yang kamu merasa kamu menunggu orang, ini lebih kayak menunggu seseorang untuk bisa berkomunikasi atau menunggu seseorang untuk bisa membuka hatinya. Tapi ini juga bisa berkaitan dengan ada sesuatu ketidakpercayaan kamu terkait dengan suatu connection, terkait dengan suatu hubungan dengan orang yang kamu anggap dia punya history, gitu ya. Kalau memang ada seseorang yang from your past kembali berhubungan dengan kamu, berkomunikasi sama kamu ada rasa kebimbangan atau keraguan terkait dengan orang tersebut. Gue harus gak nerima orang itu, gue harus gak nunggu orang itu, gue harus gak gitu. Jadi ada rasa ketidakconfidence atau tidak percaya diri terkait dengan suatu connection, terkait dengan seseorang, terkait dengan orang yang mungkin tiba-tiba hadir dalam hidup kamu. Ada sesuatu hal yang kamu harus pelajari terkait dengan orang ini. Kalau memang kamu berhubungan dengan seseorang yang sudah punya komitmen di luar sana, mungkin ada sesuatu hal yang kamu harus memfokuskan diri kamu terkait dengan situasi yang lain. Oke?
Ini juga bisa dikaitkan terkait dengan kamu menunggu seseorang untuk berinisiatif, berkomunikasi, untuk berhubungan sama kamu, tapi somehow mungkin kamu merasa orang itu tuh nggak peduli sama kamu. Kayaknya dia terlihat nggak acuh sama kamu. Padahal sebenarnya ada seseorang ingin untuk berkomunikasi, untuk bisa reconciliation, tapi mungkin ada ketidakpercayaan terhadap suatu keadaan atau history, atau ada suatu ketidakpercayaan terkait dengan suatu, mungkin aja kamu punya trust issue dengan orang tersebut. Oke? Semoga bisa berhubungan dengan kalian. Bye guys.